Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka sudah terang-terangan mendukung dan mendesak agar DPR segera mengesahkan RUU perampasan aset. Tapi mengapa sampai hari ini harapan rakyat ini masih belum bisa diwujudkan? Kenapa RUU ini terasa sangat lambat? Kenapa sulit sekali mengambil kembali uang rakyat yang telah dicuri? Siapa sebenarnya yang takut jika RUU perampasan aset ini disahkan? Ya udah, biar nggak salah paham, yuk kita simak penjelasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel milik rakyat kecil ini, Keset Politik. Sok kaya, sok banyak duit, malah duitnya nyolong dari rakyat. Perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi kita, ada di setiap institusi dan organisasi pemerintahan. Perilaku korup ada di BUMN kita, ada di BUMD kita. Ini bukan fakta yang harus kita tutup-tutupi. Ada yang bilang DPR itu hati-hati bahas RUU perampasan aset, biar nggak jadi alat politik. Tapi ada juga yang bilang DPR sengaja mengulur waktu karena takut hartanya sendiri yang kena pangkas. Mana yang benar? Kenapa uang rakyat yang hilang ratusan triliun tapi yang balik cuma recehan? Di video ini kita nggak cuma menyalahkan satu pihak, tapi kita bakal bedah kenapa aturan ini bikin elit politik serba salah. Simak sampai akhir biar kamu paham peta permainannya. Teman-teman, perjuangan melawan korupsi tidak bisa dilakukan sendirian. Sebelum kita masuk ke pembahasan pertama, mari kita satukan barisan. Sistem yang rusak dan mafia anggaran hanya bisa dilawan kalau rakyat kecil seperti kita rapatkan barisan dan bersuara bersama. Tugas kita, 2. Melawan oknum pejabat yang merampas hak rakyat, sekaligus melindungi pejabat-pejabat bersih yang berani pasang badan untuk kita dari segala bentuk fitnah dan serangan politik. Dukung gerakan ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Pastikan kamu nonton sampai selesai supaya paham utuh peta permainannya dan tidak mudah terprovokasi. Terakhir, absen dulu di kolom komentar. Kamu nonton video ini dari daerah mana? Tunjukkan bahwa suara rakyat bersatu dari Sabang sampai Merauke. Satu pertanyaan besar yang terus berputar di kepala kita semua. Teman-teman, rakyat tidak minta banyak. Yang rakyat minta cuma kembalikan hak-hak kami yang mereka rampas. Tapi mengapa RUU ini sangat sulit disahkan? Siapa sebenarnya yang merasa terancam jika koruptor benar-benar dimiskinkan? Teman-teman, coba tulis opini tajam kalian di kolom komentar. Kita berdiskusi bersama-sama dengan akal sehat. Kalau Presiden dan Wakil Presiden sudah terang-terangan minta aturan ini disahkan, kenapa di gedung DPR jalannya malah seperti kura-kura? Secara politik, pimpinan tertinggi eksekutif sudah pasang badan. Sinyalnya sangat terang benderang tanpa kode-kode rahasia. Pesannya jelas, pemberantasan korupsi tidak bisa lagi pakai cara lama yang lembek. Kerugian negara akibat ulah para mafia anggaran dan pejabat nakal harus dikembalikan utuh ke kas negara, bukan cuma dicatat di atas kertas lalu diikhlaskan begitu saja. Tetapi, begitu bola liar ini dilempar ke parlemen, ritmenya mendadak berubah lambat. Suasananya mendadak dingin, seolah-olah semua orang di sana sedang pura-pura sibuk meneliti hal lain. Jawaban resmi yang sering kita dengar dari panggung politik biasanya seragam. Katanya butuh kajian mendalam, butuh harmonisasi dengan aturan hukum yang ada, butuh sinkronisasi dengan kitab undang-undang hukum pidana, hingga butuh ruang konsultasi publik. Tentu saja, semua alasan teknis itu penting. Sebuah undang-undang memang tidak boleh dibuat asal jadi. Namun, rakyat kecil hari ini tidak buta dan tidak bodoh. Kita semua melihat dengan mata kepala sendiri betapa seringnya undang-undang lain yang menyangkut kepentingan atau kenyamanan politik para elit bisa selesai dibahas hanya dalam hitungan hari. Lalu kenapa aturan yang jelas-jelas dibuat untuk memiskinkan perampok uang rakyat ini justru terasa seperti mengantri di loket yang tidak pernah dibuka? Disinilah letak akar masalahnya. Aturan ini bukan sekadar lembaran teks hukum biasa, melainkan sebuah instrumen yang menggeser dan membagi ulang risiko. Jika aturan ini disahkan, siapapun yang menyembunyikan kekayaan hasil kejahatan akan langsung berhadapan dengan ancaman kehilangan seluruh hartanya secara permanen. Bukan cuma ancaman hukuman penjara atau denda yang bisa dicicil. Bagi banyak oknum pejabat nakal, masuk penjara mungkin cuma dianggap risiko pekerjaan atau masa istirahat sementara. Penjara ada batas waktunya. Setelah keluar, mereka masih bisa hidup mewah dari sisa tabungan korupsi. Tetapi kalau seluruh kekayaan mereka disita sampai nol, itu adalah mimpi buruk yang paling menakutkan.
Bayangkan jika seseorang memiliki kekayaan melimpah yang sumbernya abu-abu atau didapat dari jalur belakang. Selama ini mereka merasa aman karena proses hukum pidana biasa butuh waktu bertahun-tahun, butuh pembuktian yang rumit dan butuh vonis final yang berbelit-belit. Tiba-tiba muncul aturan baru yang memungkinkan negara untuk membekukan dan menyita aset terlebih dahulu jika pemiliknya tidak bisa membuktikan dari mana asal-usul uang tersebut secara sah. Kira-kira siapa DPR yang merasa akan menyerap nyaman dengan banyak pendapat perubahan dari sistem seperti masyarakat. itu? Politik selalu bicara Namun tentang kita awalnya kepentingan. tidak akan Aturan ini tergesa-gesa, sifatnya kita netral, akan tidak mendapat memilih pendapat warna dari bendera elemen partai, masyarakat tidak dulu melihat sesuai posisi dengan mekanismenya. jabatan, dan tidak peduli Bagaimana seberapa apa tinggi pendapatnya? kekuasaan seseorang. Siapapun yang hartanya tidak wajar dan tidak bisa dijelaskan secara terbuka bisa diperiksa dan disita. Di tengah biaya politik yang sangat mahal, isu pemeriksaan harta kekayaan tentu menjadi hal yang sangat sensitif bagi para elit. Kondisi ini makin ironis ketika kepercayaan publik sedang diuji oleh berbagai kabar kebocoran anggaran dan kejanggalan administrasi keuangan. Ketika rakyat kecil salah transfer uang Rp20.000 saja bisa langsung dicari dan ditagih oleh pihak bank, tetapi sistem keuangan negara bisa dengan santainya mengalami kejanggalan aliran dana hingga puluhan juta bahkan miliaran rupiah. Timing inilah yang membuat rakyat makin giat bertanya-tanya, apakah penundaan ini murni masalah teknis hukum atau memang ada rasa tidak nyaman yang sangat dalam di tingkat legislatif. Pada akhirnya, bola panas ini ada di tangan para wakil rakyat. Dukungan eksekutif sudah terbuka, tuntutan rakyat dari pelosok negeri sudah bulat. Sejarah akan mencatat siapa saja pihak yang benar-benar berdiri membela uang rakyat dan siapa saja yang memilih diam untuk mengulur waktu demi menjaga zona nyaman sistem lama. Presiden Prabowo dengan sangat serius ingin memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Beliau juga sangat mendukung RUU perampasan aset agar segera disahkan. Oleh karena itu, mari kita sebagai rakyat, mari kita satukan suara mendukung langkah-langkah Presiden. Teman-teman, tulis dukungan kalian di kolom komentar. Mari kita masuk lebih dalam untuk memahami mengapa aturan baru ini begitu ditakuti oleh para maling uang rakyat dan mafia anggaran. Selama ini, kalau kita menonton berita di televisi, pemandangan yang paling sering kita lihat adalah seorang pejabat yang tertangkap korupsi memakai rompi tahanan, dituntun petugas, lalu tersenyum tipis ke arah kamera sambil menutup wajahnya pakai masker. Sepintas, kelihatannya hukum sedang bekerja keras. Tetapi setelah sorot kamera padam dan berita berganti topik, apa yang sebenarnya terjadi dengan uang ratusan miliar atau triliun rupiah yang hilang dari kas negara? Disinilah letak jebakan Batman dari sistem hukum pidana kita yang lama. Selama berpuluh-puluh tahun, cara kerja hukum kita lebih berfokus pada fisiknya, alias bagaimana cara memasukkan si pelaku ke dalam sel tahanan. Pelakunya disidang, diputus bersalah, lalu dijatuhi hukuman 5 atau 8 tahun penjara. Tetapi masalah terbesarnya adalah uangnya sudah terbang kemana-mana. Begitu kasusnya mencuat ke permukaan, uang hasil perampokan itu biasanya sudah berubah wujud. Uang tunai diputar menjadi rumah-rumah mewah, villa di luar kota, deretan mobil atas nama sanak keluarga, sertifikat tanah di mana-mana, hingga saham di berbagai perusahaan cangkang. Ada juga yang mengalirkannya ke rekening luar negeri, atau mengubahnya menjadi aset kripto yang sulit dilacak oleh petugas biasa. Akibatnya, ketika proses hukum pidana yang berbelit-belit itu selesai dan vonis hakim akhirnya jatuh, barang bukti yang tersisa untuk disita negara seringkali tinggal sisa-sisa reruntuhannya saja. Pelakunya memang mendekam di dalam penjara, tetapi kekayaan hasil kejahatannya tetap utuh menikmati tempat yang aman. Begitu masa tahanannya selesai, yang seringkali dipotong remisi sana-sini, si pelaku keluar dari sel dan bisa kembali menikmati hidup mewah tanpa kekurangan satu apapun. Logika hukum seperti ini tentu sangat mencederai rasa keadilan rakyat kecil yang setiap hari memeras keringat untuk membayar pajak tepat waktu. Aturan perampasan aset hadir sebagai jawaban tegas untuk merobohkan tembok kenyamanan tersebut. Senjata utama dari regulasi ini adalah sebuah pendekatan baru yang dikenal dengan sebutan follow the money atau ikuti aliran uangnya. Pendekatan ini mengubah total cara berpikir pemberantasan korupsi. Hukum tidak lagi sekadar sibuk mengejar atau menunggu orangnya mengaku, melainkan mengejar dan mengunci kemana saja uang hasil kejahatan itu mengalir. Perubahan paling radikal yang dibawa oleh aturan ini adalah mekanisme perampasan aset berbasis jalur perdata tanpa perlu menunggu putusan pidana final atas diri pelakunya. Kalau dalam hukum pidana konvensional negara, harus membuktikan kesalahan si pelaku terlebih dahulu di pengadilan yang memakan waktu bertahun-tahun,
Dalam aturan baru ini negara diberikan wewenang untuk langsung membekukan dan menyita aset yang diduga kuat berasal dari tindak pidana. Bahkan, ada mekanisme pembuktian terbalik dalam kondisi tertentu. Artinya, jika seorang pejabat atau individu memiliki deretan aset fantastis yang jauh melebihi profil penghasilan resminya, maka pemilik aset itulah yang berkewajiban membuktikan di hadapan hukum bahwa harta tersebut didapat dari hasil usaha yang sah dan halal. Jika mereka tidak bisa membuktikannya secara terbuka dan masuk akal, maka negara berhak mengambil alih seluruh aset tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Mengapa mekanisme ini disebut sebagai penentu permainan atau game changer? Karena ini menghancurkan akar utama dari kejahatan korupsi itu sendiri, yaitu keuntungan finansial. Orang melakukan korupsi bukan karena ingin terkenal atau ingin memakai baju tahanan, melainkan karena tergiur oleh tumpukan kekayaan yang dijanjikan. Jika keuntungannya dipastikan hilang total sejak awal, bahkan sebelum pelakunya sempat menikmati hasil rampokannya, maka insentif atau dorongan untuk melakukan korupsi akan hancur berantakan. Bayangkan perbedaan dampaknya. Kalau hukuman penjara dianggap sebagai risiko jabatan yang bisa ditanggung, kehilangan seluruh kekayaan secara permanen hingga ke anak cucu adalah mimpi buruk paling menakutkan bagi siapapun yang berniat merampok uang rakyat. Tidak ada lagi cerita koruptor bisa tenang di sel, karena tahu rekening keluarganya masih menggelembung. Tidak ada lagi cerita pensiun dini menikmati villa mewah di tepi pantai dari uang hasil menyunat anggaran proyek masyarakat. Senjata hukum ini juga dirancang untuk menembus taktik korupsi modern yang makin canggih. Para mafia anggaran hari ini tidak lagi menyembunyikan uang di dalam koper atau di balik kasur. Mereka menggunakan jasa konsultan keuangan profesional, menggunakan nama orang lain sebagai pemilik bayangan, nomine, hingga memanfaatkan celah transaksi keuangan lintas negara. Hukum lama kita seringkali kedodoran dan mati angin saat berhadapan dengan taktik-taktik licik seperti ini. Namun dengan aturan perampasan aset, selama ada jejak bahwa suatu harta bersumber dari uang yang tidak sah, negara bisa menariknya kembali tanpa peduli di mana harta itu disembunyikan atau atas nama siapa sertifikat itu terdaftar. Ini bukan cuma soal menghukum orang yang bersalah, melainkan soal menyelamatkan hak-hak dasar jutaan rakyat kecil. Setiap rupiah uang negara yang berhasil diselamatkan dan dikembalikan melalui perampasan aset adalah uang yang bisa dipakai untuk memperbaiki jalan-jalan desa yang rusak, melengkapi peralatan medis di rumah sakit daerah, membangun gedung sekolah yang hampir roboh, hingga mencairkan beasiswa bagi anak-anak kurang mampu. Kehadiran aturan ini pada dasarnya ingin mengembalikan martabat hukum kita dari sekadar ajang tontonan seremonial, penangkapan menjadi instrumen nyata pemulihan keuangan negara. Ini adalah alat koreksi total agar negara tidak terus-terusan menjadi pihak yang dirugikan, sementara para garong anggaran tersenyum lebar menikmati celah sistem yang rapuh. Supaya kita bisa melihat gambaran besarnya secara jernih, mari kita buka mata lebar-lebar pada realita pahit yang selama ini terjadi di negeri ini. Angka-angka kerugian negara yang sering kita dengar di berita bukan sekadar tumpukan kertas laporan keuangan atau angka statistik mati. Angka itu adalah representasi langsung dari penderitaan dan keringat rakyat kecil yang diperas setiap hari melalui berbagai jenis pajak dan retribusi. Coba bayangkan data yang dicatat oleh lembaga pemantau korupsi. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir saja, potensi kerugian negara akibat praktik korupsi dan penyelewengan anggaran sudah menyentuh angka ratusan triliun rupiah. Bahkan dalam 1 tahun anggaran saja, potensi kebocoran dan penggerogotan uang rakyat bisa menembus lebih dari 300 triliun rupiah. Sebuah angka fantastis yang bahkan sulit dibayangkan oleh rakyat biasa yang harus memutar otak setiap hari hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok dapur mereka. Namun, di manakah letak keprihatinan terbesarnya? Dari potensi kerugian negara yang mencapai ratusan triliun rupiah tersebut, jumlah uang atau aset yang berhasil diselamatkan dan dikembalikan lagi ke kas negara setiap tahunnya rata-rata tidak sampai 1 atau 2%. Angkanya sangat tragis. Seringkali hanya berkisar di angka 1, sekian triliun rupiah saja. Ibarat kata dalam kehidupan rumah tangga, ada uang belanja atau tabungan keluarga sebesar 300 juta rupiah yang dicuri oleh maling. Tetapi setelah ditangani berbulan-bulan, uang yang berhasil dibawa pulang kembali cuma 1 atau 2 juta rupiah. Lalu, sisanya kemana? Sisanya habis tak berbekas, menguap di tengah jalan, atau tersimpan rapi di tempat-tempat yang tak tersentuh oleh hukum kita. Kondisi inilah yang membuat kebocoran keuangan negara kita, seperti pipa raksasa yang jebol di berbagai sudut. Mau sebanyak apapun pendapatan negara digenjot, mau sekeras apapun rakyat kecil ditagih pajak dan ketaatan administrasi,
Anggaran negara akan selalu terasa kurang jika pipa-pipa kebocoran itu dibiarkan terbuka lebar tanpa ada niat sungguh-sungguh untuk menutupnya secara permanen. Bayangkan jika 10 atau 11% saja dari ratusan triliun uang rakyat yang digarong itu bisa kita selamatkan dan kita tarik kembali secara utuh ke kas negara melalui instrumen hukum yang kuat. Berapa puluh ribu kilometer jalan-jalan desa yang tadinya berlubang dan rusak parah bisa dibangun menjadi mulus? Berapa banyak puskesmas di daerah terpencil yang bisa dilengkapi dengan fasilitas medis modern dan obat-obatan yang layak? Berapa ratus ribu anak-anak dari keluarga tidak mampu yang bisa bersekolah sampai jenjang perguruan tinggi tanpa perlu cemas memikirkan biaya pendidikan? Dan berapa banyak petani serta nelayan kecil yang bisa mendapatkan subsidi pupuk atau alat kerja tanpa harus mengantre dan gigit jari karena kelangkaan? Setiap rupiah uang negara yang hilang dibobol oleh mafia anggaran adalah hak rakyat yang dirampas secara paksa. Kebocoran penerimaan negara bukan cuma terjadi pada kasus penyelewengan proyek-proyek besar di pusat atau daerah, melainkan juga terjadi di sektor-sektor krusial seperti pajak, bea cukai, serta pengelolaan sumber daya alam. Ketika ada pihak-pihak yang melakukan manipulasi dokumen, pemotongan anggaran di belakang layar, hingga memanfaatkan celah hukum untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya, yang menjadi korban paling utama adalah masyarakat di garis terdepan. Disinilah letak perbedaan mendasar antara kejahatan biasa dan kejahatan korupsi. Jika seorang maling biasa mengambil barang milik satu orang, maka seorang koruptor sedang mengambil dan merampas hak hidup puluhan bahkan ratusan juta rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang melunak atau sekadar formalitas tidak akan pernah cukup untuk menyelesaikan akar masalahnya. Rakyat sudah terlalu lelah melihat drama penangkapan yang diwarnai rompi oranye, sorot kamera media, dan perdebatan panjang di ruang sidang. Tetapi di akhir cerita, kerugian negara tetap tidak pernah pulih. Rakyat tidak butuh tontonan simbolis yang hanya memuaskan dahaga berita harian. Rakyat butuh hasil nyata berupa kembalinya aset-aset negara yang telah dicuri untuk digunakan kembali demi kemakmuran bersama. Inilah alasan utama mengapa perjuangan mendorong penegakan hukum yang berpihak pada rakyat tidak boleh berhenti di tengah jalan. Keberadaan instrumen perampasan aset bukan sekadar urusan regulasi atau pasal-pasal kaku di lembaran negara, melainkan sebuah ujian moral dan rasa keadilan bagi seluruh elemen bangsa. Apakah kita akan terus membiarkan sistem lama yang penuh celah ini bertahan untuk memberikan kenyamanan bagi para pemangku kepentingan yang nakal? Atau kita berani melakukan koreksi total demi menyelamatkan masa depan keuangan negara dan kesejahteraan anak cucu kita? Suara persatuan rakyat adalah kunci utama untuk terus mengawal isu ini. Ketika rakyat di seluruh pelosok negeri dari Sabang sampai Merauke makin paham, makin kritis, dan tidak mudah diadu domba, maka tidak akan ada lagi celah bagi para mafia dan oknum pejabat korup untuk bersembunyi di balik ketidakpastian hukum. Sudah saatnya uang rakyat kembali kepada rakyat, dan sudah saatnya mereka yang merampok hak rakyat menerima konsekuensi yang sepadan tanpa ada keistimewaan sedikit pun. Di balik setiap helai napas perjuangan rakyat kecil, para petani yang mencangkul di bawah terik matahari, para nelayan yang mengarungi samudera luas, para buruh yang memeras keringat di pabrik-pabrik, hingga para pedagang kecil yang bertahan di sudut-sudut pasar, tersimpan satu cita-cita besar yang tidak pernah padam. Cita-cita tentang sebuah negeri yang adil, makmur, tentram, dan bebas dari benalu korupsi yang selama berpuluh-puluh tahun menggerogoti Ibu Pertiwi. Hari ini, di bawah nahkoda kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, harapan baru itu kembali menyala terang di dalam dada ratusan juta rakyat Indonesia. Dari Sabang di ujung barat hingga Merauke di ujung timur, seluruh elemen bangsa menaruh kepercayaan dan doa yang teramat dalam. Kami merindukan Indonesia yang semakin kuat, semakin berwibawa, dan yang paling utama, mampu berdiri tegak memimpin perlawanan total terhadap para koruptor dan mafia anggaran yang selama ini tanpa rasa malu mencuri uang rakyat. Uang yang seharusnya menjadi jalan mulus bagi sekolah anak-anak kita, menjadi sarana kesehatan yang layak bagi orang tua kita, serta menjadi penggerak roda ekonomi di pelosok desa, selama ini telah dirampas oleh segelintir oknum demi memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Oleh karena itu, dari relung hati yang paling dalam, kami rakyat Indonesia menyampaikan harapan yang teramat besar. Kami merindukan sosok pemimpin negara yang tidak hanya tegas dalam kata-kata, tetapi juga memiliki keberanian baja dalam tindakan nyata. Kami berharap dan berdoa agar Presiden Prabowo tidak pernah ragu sedikitpun untuk menindak tegas siapapun yang terbukti bersalah merugikan negara dan menindas rakyat kecil. Tidak peduli seberapa tinggi jabatan yang disandangnya, tidak peduli seberapa tebal tembok kekuasaan yang melindunginya, dan tidak peduli seberapa banyak bintang yang berderet di pundaknya.
Di hadapan hukum dan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, semua warga negara adalah sama. Hukum tidak boleh lagi hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Ketika kepemimpinan tertinggi negara berani berdiri paling depan menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, maka disitulah keadilan sejati akan mulai bersemi di tanah air ini. Bersamaan dengan itu, kami rakyat Indonesia memohon dan berharap dengan sangat agar seluruh lembaga penegak hukum di negeri ini, baik kepolisian, kejaksaan, KPK, hingga jajaran peradilan, dapat merapatkan barisan, bersatu padu, dan kompak bekerja secara tulus demi kemaslahatan rakyat. Hilangkan ego sektoral, buang jauh juego kepentingan politik praktis, dan hentikan segala bentuk kompromi di balik layar. Lembaga penegak hukum adalah benteng terakhir harapan rakyat. Ketika seluruh aparat penegak hukum bekerja dengan hati nurani yang bersih, bergerak secara bersinergi, dan jujur dalam menjalankan tugasnya, maka para mafia dan garong anggaran tidak akan pernah menemukan celah lagi untuk bersembunyi atau meloloskan diri. Prinsip pemberantasan korupsi di era baru ini harus diubah secara mendasar. Kita semua sepakat bahwa hukuman bagi para perampok uang negara tidak boleh lagi berhenti hanya pada dinding-dinding sel penjara. Menghukum visi koruptor tanpa mengambil kembali harta hasil kejahatannya adalah sebuah ketidakadilan yang nyata bagi rakyat. Oleh sebab itu, harapan besar kami adalah terwujudnya penegakan hukum yang berfokus pada pemiskinan koruptor dan penyitaan seluruh aset haram mereka. Setiap rupiah, setiap bidang tanah, setiap bangunan mewah, dan setiap rekening tersembunyi yang didapat dari hasil merampok hak rakyat harus ditarik kembali secara total untuk pemulihan aset negara. Aset-aset itu bukan milik mereka. Aset-aset itu adalah hak seluruh rakyat Indonesia yang harus dikembalikan untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan bersama. Meski hati kami seringkali terluka oleh ulah oknum-oknum pejabat yang mengkhianati amanah, kami rakyat Indonesia ingin menegaskan satu hal, kami tidak pernah kehilangan harapan. Kami masih sangat percaya bahwa di balik riuh rendahnya berita korupsi, masih jauh lebih banyak pejabat, pemangku kebijakan, dan aparatur negara yang bersih, jujur, berintegritas, serta tulus bekerja siang dan malam demi kemajuan rakyat. Kepada mereka yang tulus dan jujur inilah, kami menyandarkan hormat dan dukungan penuh. Kami siap pasang badan dan menjadi benteng pelindung bagi para pejabat bersih yang berani melawan arus kejahatan. Karena kami tahu betapa besarnya ujian, fitnah, dan serangan yang harus mereka hadapi saat membela kebenaran. Di atas semua itu, kunci dari kejayaan dan keberlanjutan bangsa ini berada di tangan kita sendiri sebagai sesama anak bangsa. Mari kita buang jauh-jauh narasi perpecahan, saling curiga, dan adu domba yang sering dihembuskan oleh pihak-pihak yang tidak ingin melihat Indonesia maju. Kami sebagai rakyat Indonesia berjanji akan selalu menggaungkan narasi persatuan, merapatkan barisan, dan saling menggenggam tangan demi menjaga kedaulatan, martabat, dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini. Ketika rakyat bersatu mendukung pemerintah dan penegak hukum yang bersih, serta pemerintah secara konsisten menunjukkan keberanian dalam membela hak-hak rakyat kecil, maka tidak ada satupun kekuatan mafia atau koruptor yang sanggup meruntuhkan negeri ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan perlindungan, petunjuk, dan kekuatan kepada Presiden Prabowo Subianto serta seluruh jajaran pemerintahan dalam membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih adil, makmur, berharga diri, dan bermartabat. Jayalah selalu Republik Indonesia. Oke teman-teman, terima kasih masih bersama Keset Politik. Teman-teman, setelah kita mendengarkan dan menyimak penjelasan yang panjang tadi, silakan tulis opini tajam kalian di kolom komentar. Tapi ingat teman-teman, video ini dibuat bukan untuk mencaci maki, bukan untuk menyudutkan pihak manapun. Mari kita berdewasa, mari kita berdiskusi dengan akal sehat. Teman-teman, jika kita melihat seluruh persoalan ini secara jernih dan jujur, satu hal yang paling tampak adalah adanya jurang pemisah yang sangat lebar antara rasa keadilan yang diinginkan rakyat dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Di satu sisi teman-teman, rakyat terus diseru untuk taat pada hukum, rajin bayar pajak, dan mendukung pembangunan. Namun di sisi lain, rakyat justru dipertontonkan pada drama penegakan hukum yang seringkali terasa setengah hati saat berhadapan dengan para perampok uang negara skala besar. Seolah-olah tidak ada rasa serius
untuk memberantas para koruptor kelas kakap. Teman-teman, persoalan RUU perampasan aset ini bukan sekedar urusan pasal-pasal di lembaran kertas hukum, melainkan sebuah cermin besar yang memperlihatkan kepada kita semua di mana sebenarnya letak keberpihakan para pemangku kekuasaan. Teman-teman, selama ini sistem hukum pidana kita punya kelemahan mendasar yang sangat disukai oleh para koruptor. Fokus hukum kita selama berpuluh-puluh tahun seolah-olah hanya sibuk memenjarakan orangnya, tetapi abai untuk mengejar harta dan uangnya. Akibatnya sangat fatal, teman-teman. Banyak koruptor yang menganggap hukuman penjara yang sangat singkat itu hanya sebagai resiko kecil yang tidak sebanding dengan apa yang mereka dapatkan. Teman-teman, mereka siap mendengkam di balik jeruji besi beberapa tahun, apalagi jika di dalam sel masih bisa mendapatkan fasilitas yang nyaman dan potongan remisi. Karena mereka tahu, teman-teman, pasti setelah bebas nanti seluruh harta hasil rampokan mereka masih aman tersimpan atas nama anak, istri, kerabat, atau perusahaan cangkang. Teman-teman, logika hukum seperti ini sangat jelas merugikan negara dan menghina akal sehat rakyat kecil. Angka kerugian negara yang mencapai ratusan triliun rupiah, tetapi yang berhasil dikembalikan hanya sekitar 1 atau 2% saja. Ini bukti paling nyata bahwa sistem lama kita sudah jebol dan gagal melindungi keuangan rakyat. Teman-teman, inilah mengapa RUU perampasan aset sebenarnya akan menjadi kunci jawaban atas kelemahan tersebut. Aturan baru ini, teman-teman, membawa semangat yang sangat simpel dan masuk akal. Miskinkan koruptornya dan ambil kembali harta haram untuk negara tanpa perlu berbelit-belit. Menggunakan prinsip ikuti aliran uangnya atau yang biasa disebut follow the money, negara tidak perlu lagi membuang waktu bertahun-tahun menunggu proses sidang pidana yang rumit hanya untuk menyita harta yang jelas-jelas tidak wajar. Jika seorang pejabat punya kekayaan melimpah tetapi tidak bisa membuktikan dari mana asal-usul uang tersebut secara sah, negara berhak langsung menyita harta itu untuk dikembalikan ke kas umum negara. Teman-teman, korupsi itu terjadi karena ada keuntungan materi yang sangat besar yang dikejar oleh sang pelaku. Jika keuntungannya dipastikan akan hilang, hartanya akan disita habis sampai nol, maka niat orang untuk melakukan korupsi akan hancur secara sendirinya. Orang pasti akan takut, orang pasti akan menghindari yang namanya korupsi jika ancamannya jelas. Teman-teman, opini dan pertanyaan besar publik yang muncul hari ini adalah, jika aturan ini begitu bagus untuk menyelamatkan uang negara, mengapa pembahasannya di parlemen atau di DPR justru terasa sangat alot, sangat dingin, dan berbelit-belit? Disinilah letak ironi politik kita, teman-teman. Pimpinan tertinggi eksekutif, Presiden Prabowo dan wakilnya Mas Gibran, sudah berulang kali menyampaikan dorongan secara terbuka agar aturan ini segera disahkan. Desakan dari masyarakat, akademisi, dan aktivis penegak hukum juga sudah sangat bergelombang. Tetapi begitu masuk ke ruang legislatif, jalannya mendadak menjadi sangat lambat dengan berbagai alasan teknis seperti butuh harmonisasi hukum atau kajian yang mendalam. Teman-teman, rakyat kecil yang melihat fenomena ini tentu
berhak merasa curiga dan bertanya-tanya, apakah penundaan ini murni masalah teknis legislasi atau memang ada rasa kegelisahan dan ketidaknyamanan yang sangat besar di para elit politik. Kita harus tahu bahwa aturan ini sifatnya sabu bersih. Aturan ini tidak memandang warna bendera partai, tidak memandang tingginya posisi jabatan, dan tidak peduli seberapa banyak bintang di pundak seseorang. Siapapun yang melakukan korupsi, yang mencuri uang negara, maka jika terbukti ia bersalah, semua aset harus disita oleh negara. Dengan ini, keadilan bagi seluruh rakyat akan terwujud, teman-teman. Teman-teman, kita sebagai rakyat masih harus optimis. Kita menaruh harapan besar pada Presiden Prabowo untuk terus konsisten pada janjinya untuk membongkar praktik korupsi sampai ke akar-akarnya. Tidak cuma kelas 3, tapi yang pemain-pemain besar juga harus disikat. Presiden harus berani menggunakan wewenang politiknya untuk menekan dan memastikan bahwa tidak ada lagi tarik ulur atau aksi saling sandera seperti kepentingan dalam membentuk hukum ini. Harus tidak boleh ada backup, tidak boleh ada backing yang membantu atau melindungi si pelaku koruptor. Teman-teman, mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih telah menyimak Keset Politik. Mari kita bersatu dengan mendukung channel ini, karena channel ini saya buat untuk tempat kita, rakyat kecil biasa, bersuara, beropini. Oleh karena itu, silakan dukung dengan cara like, comment, subscribe, dan bagikan video ini ke grup-grup WhatsApp kalian agar gerakan kita semakin besar. Teman-teman, terima kasih. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya host Keset Politik undur diri. See you next time. Merdeka!